Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menjelajahi sejarah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di dunia kuno, Kekaisaran Asyur. Terletak di hulu Sungai Tigris di Mesopotamia, Irak, kerajaan ini memiliki sejarah yang penuh dengan peperangan, penaklukan, dan kejayaan. Mari kita mulai perjalanan kita ke masa lalu dan mengenal lebih dekat tentang Kekaisaran Asyur. Kekaisaran Asyur mendapatkan namanya dari ibu kotanya, Asur. Pada masa Asyur tua, sekitar abad ke-20 hingga ke-15 sebelum Masehi, kerajaan ini menguasai sebagian besar Mesopotamia hulu dan sebagian Asia Kecil. Namun, pada periode Asyur pertengahan, dari abad ke-15 hingga ke-10 sebelum Masehi, pengaruh mereka sempat memudar. Meskipun begitu, melalui berbagai penaklukan, kekuatan mereka kembali pulih. Pada zaman besi awal, sekitar tahun 911 hingga 612 sebelum Masehi, Asyur mencapai puncak kejayaannya, terutama di bawah kepemimpinan Raja Asyurbanipal. Selama beberapa dekade, mereka berhasil menguasai seluruh wilayah bulan sabit subur. Kerajaan Asyur baru, yang berlangsung dari tahun 934 sebelum Masehi hingga 608 sebelum Masehi, merupakan salah satu entitas politik paling kuat di dunia pada masanya. Asyur bersaing dengan kerajaan besar lainnya seperti Babilonia, Mesir, Urartu Armenia, dan Elam untuk menguasai Timur Dekat dan Mediterania Timur. Reformasi besar dilakukan oleh Tiglat-Pileser III pada abad ke-8 sebelum Masehi yang memperkuat kekuasaan Asyur. Pada awalnya, Asyur hanyalah sebuah kerajaan Akkadia kecil yang berkembang pada abad ke-23 hingga ke-21 sebelum Masehi. Raja-raja Asyur pada saat itu hanyalah pemimpin regional yang merupakan bawahan Sargon dari Akkad, yang menyatukan semua bangsa berbahasa Akkadia di Mesopotamia di bawah Kekaisaran Akkadia. Kekaisaran ini bertahan dari tahun 2270 sebelum Masehi hingga 2080 sebelum Masehi. Setelah Kekaisaran Akkadia runtuh, bangsa Asyur dan Babilonia mulai berkembang. Pada periode Asyur kuno di zaman perunggu awal, Asyur menjadi kerajaan yang kuat di Mesopotamia Utara. Mereka sering berperang melawan Babilonia di Mesopotamia Selatan, yang juga berbahasa Akkadia. Asyur mengalami pasang surut kekuasaan pada periode Asyur pertengahan. Pada abad ke-18 dan ke-17 sebelum Masehi, mereka berada di bawah kekuasaan Samshi-Adad I. Namun, setelah itu, Asyur berada di bawah dominasi Babilonia dan kemudian Mitanni-Huria pada abad ke-17 hingga ke-15 sebelum Masehi. Meskipun begitu, pada periode 1365 sebelum Masehi hingga 1076 sebelum Masehi, Asyur kembali menjadi kerajaan yang kuat, dengan raja-raja besar seperti Asyur-Ubalid I, Tukulti-Ninurta I, dan Tiglat-Pileser I. Dimulai dengan kampanye adat Nirari II, Asyur lagi-lagi bangkit dan menjadi kerajaan yang dominan. Kerajaan Asyur menjatuhkan dinasti ke-25 Mesir dan menaklukkan banyak wilayah, termasuk Mesir, Babilonia, Elam, Urartu, Media, Persia, dan banyak lagi. Mereka juga berhasil mengusir bangsa Nubia, Kusit, dan Ethiopia dari Mesir, serta mengalahkan bangsa Kimeria dan Skythia. Pada periode ini, bahasa Aram menjadi bahasa resmi kerajaan bersama dengan bahasa Akkadia. Asyur juga mengembangkan sistem komunikasi cepat untuk surat-surat pemerintahan dan menerapkan kebijakan perpindahan penduduk untuk memperkuat politik, ekonomi, dan budaya kerajaan. Kerajaan Asyur baru akhirnya runtuh akibat persekutuan bangsa Babilonia, Medes, Skythia, dan bangsa-bangsa lainnya dalam peristiwa kejatuhan Niniwe pada tahun 612 sebelum Masehi dan penghancuran ibu kotanya, Haran, pada tahun 608 sebelum Masehi. Meskipun begitu, lebih dari setengah abad kemudian, Babilonia dan Asyur menjadi provinsi di Kekaisaran Akhemeniah. Setelah runtuhnya, budaya Asyur tetap berpengaruh terhadap Kekaisaran Media dan Persia. Demikianlah kisah tentang Kekaisaran Asyur, sebuah kerajaan yang pernah menjadi salah satu yang terkuat di dunia kuno.
Dari kebangkitan hingga kejatuhannya, Asyur meninggalkan warisan yang mendalam dalam sejarah peradaban manusia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik tentang sejarah dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.